Hacker Bjorka kembali berbuat heboh dengan mengaku membocorkan sejumlah dokumen rahasia Presiden Joko Widodo. Tak hanya Presiden Joko Widodo, hacker Bjorka juga mengaku membocorkan dokumen rahasia Badan Intelijen Negara atau BIN. Hacker Bjorka kembali membuat heboh dunia maya. Tak tanggung-tanggung, kali ini hacker tersebut mengaku telah membocorkan dokumen rahasia negara, yaitu dokumen rahasia Presiden RI dan Badan Intelijen Negara. Ia menyebut membocorkan dokumen rahasia Presiden RI berupa transaksi surat tahun 2019 hingga 2021. Setelah data Presiden Joko Widodo, Bjorka berjanji akan membocorkan data My Pertamina yang menurutnya dilakukan demi mendukung unjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM. Data tersebut dibocorkan pada Jumat kemarin yang berisi dokumen transaksi surat menyurat berukuran 189 MB dan jika dikompres menjadi 40 MB. Sebelumnya, hacker Bjorka membocorkan 105 juta data pemilih pemilu KPU yang diperjualbelikan di forum online. Bjorka juga mengklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia yang isinya meliputi nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi. Terkait hal ini, Bjorka sempat membalas pesan dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi yang memintanya untuk tidak menyerang pemerintah. Di situs forum Bridge to Bjorka hanya merespon "Stop being an idiot" yang ditujukan kepada Kominfo. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hacker Bjorka ancam bocorkan dokumen Presiden dan Badan Intelijen Negara atau BIN. Sebelumnya, hacker Bjorka juga membocorkan 105 juta data pemilih pemilu KPU yang diperjualbelikan di forum online. Lalu benarkah data rahasia Presiden terancam dibocorkan? Apa motif hacker Bjorka melakukan hal tersebut? Kita akan membahasnya bersama kami. Sudah ada Wawan Purwanto dari pihak Badan Intelijen Negara atau BIN dan juga ada dari Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak. Ya, saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, benarkah data penting ataupun dokumen Presiden Joko Widodo ini bocor? Ini setelah kami cek ya, ternyata itu hoax ya. Tidak. Jadi data kami tetap aman terkendali, tetap terenkripsi dalam yang dilakukan secara berlapis. Apalagi kalau itu surat menyurat kepada user RI1, tentu itu kita lakukan dengan kripto, dan kriptonya itu tiap waktu bisa berubah. Oleh karenanya saya melihat tidak ada kebocoran di situ, sehingga apa yang muncul di publik ya dalam waktu beberapa hari belakangan ini telah saya cek itu hoax, demikian. Iya, Pak Wawan, kalau hoax kenapa ada ancaman bahwa data itu bocor? Apakah sebenarnya benar-benar ada data tersebut sudah dipegang atau seperti apa? Ya, kalau yang saya cek ternyata itu bukan data sesungguhnya, bukan data. Kemudian data BIN itu selalu ada ada samaran di balik itu semua, hingga tidak menunjuk resmi. Kalau misalnya ada nama dan sebagainya, semuanya itu terenkripsi, tersamarkan namanya. Oleh karenanya apa yang setelah saya cek dari yang muncul di situs itu tidak benar. Oleh karenanya saya menyatakan bahwa itu hoax ada. Demikian. Pak Wawan, sejauh ini informasi yang didapatkan dari BIN artinya motifnya ini sendiri apa sehingga ada ancaman seperti itu? Ya, kalau itu motif kembali kepada yang bersangkutan ya, apa yang diungkap secara acak seperti ini, dan di balik ini kan kita lihat dia pasti ada bermacam-macam kepentingan di balik itu, seperti jual beli data-data kesana sini, tentu kan
tentu ada keinginan-keinginan tertentu yang dia mau, dan kalau ini kembali ke dia apa yang menjadi keinginannya. Tapi kami berkepentingan bahwa apa yang telah disampaikannya, yang tadinya sinyalemen muncul bahwa surat dari BIN bocor, ternyata tidak demikian. Baik, saya ke Mas Dev Laksono. Mas Dev, sejauh ini kalau dari Komisi 1 sendiri melihat apa fenomena yang terjadi ketika hacker Bjorka ini melakukan suatu publish begitu ya, bahwa sudah ada ancaman data, bahkan data presiden ini bocor begitu? Ya, seperti yang sudah saya pribadi sampaikan di raker dengan Menkominfo, dengan pertemuan dengan BSSN, ini memang menunjukkan ada banyaknya loophole ataupun kelemahan dalam sistem penyimpanan data. Karena ini terus berulang kembali. Data SIM card ya kemarin, juga data KPU, sekarang ancamannya katanya data BIN bocor, dan ada juga screen cap atau fotonya itu yang konon katanya itu adalah nama dengan jabatan para anggota, terus juga data BPJS, data peduli, dan segala macam data. Sekarang mau ada bocoran lagi. Nah, yang saya khawatirkan dan juga sempat saya sampaikan ini, bila data-data penting itu bocor dan itu bisa digunakan untuk disrupsi kegiatan besar kita, seperti misalnya mengganggu jaringan listrik, mengganggu jaringan informasi, ataupun juga bisa mengubah hasil pemilu. Nah, hal itulah yang bisa berpotensi terjadi bila mana data ini tidak terkontrol, tersebar luas. Nah, kita aja kan sering terima telepon-telepon hoax gitu ya, dari telemarketer. Itu kan semua akibat apa? Itu awalnya kan karena data itu bocor. Nah, jadi mereka itu memiliki akses terhadap data-data kita. Maka itu ini harus ada ketegasan dan juga harus ada plan of action-nya dari pemerintah, baik dari Kominfo ataupun juga dari joint action dari semua kementerian lembaga yang merupakan pengendali data cyber, sehingga ada jelas arahnya bahwa bagaimana kita ini data itu disimpan dengan baik dan data itu dapat dipastikan tidak sampai jatuh ke tangan-tangan orang dan menyebabkan kerugian secara masif. Baik, kita juga sudah bergabung bersama kami yaitu pakar IT Rizal Dharma Putra. Mas Rizal, sejauh ini sebenarnya hacker Bjorka yang luar biasa canggih atau data ataupun pengawasan kita yang cenderung melemah? Ya, saya klarifikasi dulu. Saya ini bukan pakar IT. Jadi, saya ini lebih ke pengamat pertahanan dan intelijen. Jadi, kalau menurut saya ini kan apakah data itu bocor atau tidak, yang bisa mengklarifikasinya hanya BIN itu sendiri, BSSN, dan juga sebagai representasi dari masyarakat adalah Komisi 1, terutama yang berkaitan dengan Komite Intelijen. Nah, jadi hanya ketiga lembaga tersebut yang bisa saling meng-cross-check apakah bocor atau tidak. Nah, sekarang mungkin di sini ada Bung Dev dari Komisi 1 yang harus bisa untuk Baik. Mas Rizal. Baik, kita kembali ke Mas Dev Laksono. Mas Dev, sejauh ini artinya pengawasan yang akan seperti apa lagi sehingga tidak ada dokumen-dokumen yang dikatakan bahwa itu bisa bocor, kemudian NIK ini tersebar kemana saja, begitu? Ya, yang pasti itu setelah kita menyelesaikan undang-undang PDP, begitu selesai diputuskan di tingkat pertama di komisi dan akan diputuskan di tingkat kedua di paripurna yang insya Allah akan dilaksanakan hari Selasa depan, itu kita langsung membuat 2 panja. Ya, panja pertama yaitu adalah panja kebocoran data, ya, terus lalu panja kedua adalah panja judi online. Itu saya dari Golkar dengan teman-teman sepakat untuk mendorong dua panja tersebut untuk memastikan dan juga mencari tahu persis kendala persoalan seperti apa. Dan juga dengan adanya selesainya undang-undang PDP, ini sudah memberikan alat hukum bagi pemerintah untuk melakukan membuat baik apakah itu Kepres-nya kah, ataupun peraturan pemerintah, ataupun juga peraturan menteri, Kepmen kah, itu untuk ada
sistem pengamanan data yang dilakukan dan yang diawasi secara masif dan juga penyimpanan dan perlindungannya yang secara berlapis, dan ini penting untuk kita buat dan juga perlu jelas itu action plan-nya dan juga jelas itu tahapan-tahapannya dan juga agar tercapai objektifnya untuk menyimpan data dengan aman. Baik, saya nanti ingin ke Pak Wawan mengenai yang sedang ramai dalam cuitan di Twitter. Pak Wawan, ada yang mengatakan bahwa ada cantuman logo Presiden Republik Indonesia. Kemudian Bjorka juga mengklaim membocorkan dokumen rahasia Presiden berupa transaksi surat tahun 2019 hingga 2021. Tapi dijawabnya nanti Pak Wawan usai jeda. Kabar Petang segera kembali. Hacker Bjorka kembali berbuat heboh dengan mengaku membocorkan sejumlah dokumen rahasia Presiden Joko Widodo.